Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Supriyani. Saya guru dari SD Negeri Percobaan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Ada yang tahu kekurangannya apa? Sakit. Oh, ada yang sakit. Baik, untuk kalian yang hadir, yang ada di tempat ini saat ini ya, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang memimpin doa, Ibu minta tolong kepada Ananda Jeta, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan pimpin ujian yang wajib ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, dipimpin oleh Ananda Jeta sambil dengarkan instrumen musiknya. Baik, terima kasih. Sebelumnya silakan pimpin tepuk sukses ya, silakan. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Kita Kelas 6B, cerdas, kreatif, bersih, indah, dan sehat. Jaya, jaya, sukses! Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita. Di saat yang hari ini biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita breaking dulu ya? Berdiri lagi ya. Sudah siap? Ikuti gerakan yang ada di video yang akan Ibu tayangkan. Sudah menyanyikan lagu wajib, sudah berdoa, sudah speaking, semangat ya? Semangat! Kita sudah belajar di pertemuan minggu yang lalu ya tentang kalimat efektif, teks eksplanasi, lalu apa lagi kosakata baku. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 3, penemu yang mengubah dunia pembelajaran 3. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Gege mau? Silakan baca. Yang nyari berdiri. Dari sini berdiri. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, mencermati, mendiskusikan dan melakukan kegiatan yang ada di pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan 1. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. 2. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. 3. Membuat tata pikiran yang berisi informasi penting dari teks eksplanasi secara mandiri dengan benar. 4.
Menilai jenis rangkaian listrik yang hemat biaya dengan benar. 7. Membuat rangkaian listrik seri dengan tepat. 8. Membuat tataran atau pertebalan rangkaian listrik seri dengan sistematis. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang coba kalian perhatikan. Kelihatan tidak? Coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang kalian lihat? Radio. Radio. Gimana? Seorang anak sedang lalu apa lagi? Nih, perhatikan. Lampu gajah. Lampunya hidup. Ya, terus apa lagi? Sambil apa? Mendengarkan? Lalu? Nah, dari gambar ini ada nggak yang pernah kalian lakukan di rumah seperti ini, misalnya menyalakan lampu berlebihan seperti ini, membaca sambil mendengarkan radio atau televisi, ada nggak? Nyalakan? Coba ada nggak yang lain selain gamma apa? Oh, pernah katanya menggunakan lampu. Kalimat efektif, apa itu kosakata baku? Masih ingat tidak? Masih. Kalau kalimat efektif apa? Kalimat yang sesuai dengan Yang nyari, coba berdiri. kalimat yang sesuai dengan WBI. Apa? B-U-E-B-I. Ada lagi? Kalau kosakata baku apa? Baku adalah kata yang memiliki arti KBBI dan disebut dengan benar. Oke, baik, terima kasih. Apa itu teks eksplanasi? Masih ada yang ingat? Eksplanasi adalah penjelasan tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang bisa bantu ibu baca ini? Yang nyari, silakan siapa? Ya, Pio, boleh Pio. Silakan baca, maju ke depan Pio. Bacakan yang nyari biar temannya mendengar. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya, silakan dulu. Coba, ada yang bisa bantu? Apa informasi penting yang bisa kita dapatkan setelah membaca teks tersebut? Silakan berdiri. Michael Faraday lahir pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 17. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, ada ini lagi ya. Bisa bantu apa teks eksplanasi? Yang nyari suaranya siapa lagi tadi? Bantu ya? Ya, silakan digayung. Berdiri ya. Teks Eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Permasalahan dapat ditemukan pada kalimat pertama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dan sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ibu akan bagikan KPD 1 ya. Kerjakan masing-masing orang, jangan lupa tulis namanya. Sudah kalian jawab? Sudah? Sudah bisa ya? Baik, jika sudah bisa kalian kumpulkan. Jika sudah, silakan kumpulkan ke depan.
Aku sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan. Semuanya tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mouse-mu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi, sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian, yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja, sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal, atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke-1, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati, yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke kafe favoritmu. Hei, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil melewati senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kami mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna sudah. Lalu kamu berjalan tanpa tujuan, masih mencoba mencari sinyal. Kamu dan semua orang lain berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing dengan bingung dan putus asa. Kamu tak sengaja mendengar sekelompok orang membicarakan kecelakaan di sebuah persimpangan yang ramai. Oh iya, lampu lalu lintas juga tak berfungsi. Mobil-mobil pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Kamu pun tak akan bisa mengisi bensin di SPBU. Seperti kafe, SPBU juga butuh listrik. Melihat itu, kamu memutuskan untuk pulang. Malamnya, pertama-tama, mari mandi pancuran air hangat yang nyaman untuk membasuh semua hal gila ini. Air kerannya mati, toilet juga tidak bisa disiram. Ya, layanan publik seperti PAM juga mati. Mati listrik seperti ini jauh lebih serius daripada sekadar mati lampu, terutama kalau berlangsung lama. Tak ada TV, PlayStation, tak ada apa-apa. Astaga, kenapa semua yang seru harus pakai listrik? Baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela untuk memeriksa apakah listrik di rumah lain sudah menyala. Ini keadaan kota tergelap yang pernah kamu lihat. Yang tampak hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Semua orang lain juga menyalakan lilin. Kamu menengok ke langit, bintang. Tanpa lampu jalanan, perumahan dan perkantoran terang. Langit malam tampak sangat indah. Ya, setidaknya masih ada ini. Hari kedua, makanan yang mudah basi di kulkasmu sudah membusuk. Kamu membuang susu, telur, keju, dan lainnya. Hal yang sama terjadi pada semua makanan dingin dan beku di tos serba dan restoran. Seluruh kota kebanjiran barang busuk selama beberapa hari kemudian. Mungkin kamu bisa membeli barang lain di toko. Sebaiknya ambil uang tunai dulu. Membaca kartu pasti mati. Begitu juga ATM. Siapapun yang punya uang di bank sekarang tidak lagi bisa mengaksesnya. Semua generator listrik darurat di seluruh dunia sudah mati. Model yang paling kuat hanya bisa bertahan paling lama 24 jam. Pabrik-pabrik berhenti bekerja. Produksi makanan untuk 7,5 miliar manusia telah berhenti. 2 minggu tanpa listrik. Saat lemari dapur dan pantry kosong, kepanikan dimulai. Bahkan banyak orang telah menjarah toko setempat. Mereka sangat butuh air minum kemasan. Kamu memutuskan untuk pergi keluar kota, tapi tak bisa terbang.
Bandara sudah ditutup. Andai saja kamu punya pesawat turbin seperti Cessna Skyhawk, setidaknya masih ada sedikit bensin di mobilmu. Tapi selain kamu, ada ratusan bahkan ribuan orang lain yang juga ingin meninggalkan kota. Kamu akan menghabiskan waktu seharian penuh dalam kemacetan. 1 bulan tanpa listrik. Ekonomi global menurun drastis. Perdagangan, perbankan, jual beli, utang nasional dan pribadi, semuanya lenyap dalam semalam. Tanpa layanan umum, sampah menumpuk di jalan-jalan. Tikus-tikus got bermunculan dari saluran air. Kini, kota diambil alih oleh mereka. Tapi, syukurlah, kamu sudah lama meninggalkan kota itu. 3 bulan tanpa listrik. Kamu sadar, kamu tidak bisa bangkit begitu saja dan mulai bertani serta mencukupi semua kebutuhan sendiri. Seperti banyak orang, kamu mencari dukungan kerabat. Untungnya, Paman Jo dan Bibi Su sudah hidup tanpa listrik seumur hidup mereka. Tapi kamu harus membantu mereka di rumah peternakan mereka. Hilanglah sudah hari-hari ketika kamu hanya perlu membayar makanan. Kini, kamu harus mendapatkannya lewat kerja fisik. 6 bulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Butuh domba lagi? Mari tukar dengan sapi. Manusia pun mulai melupakan listrik. Tapi, hari ke-365. Listrik menyala. Ya, itu pun jika perawatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi, pasti tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Sudah kalian simak tentang apa? Bagaimana jika 1 tahun tanpa listrik? Dari video yang sudah ditayangkan tadi, bagaimana menurut kalian? Kalian bayangkan seandainya itu terjadi pada kita saat ini, apa yang akan terjadi kira-kira? Raiman, seandainya tanpa listrik 1 hari ini aja, gimana rasanya? Mikael, tanpa listrik 1 hari aja gak bisa mandi. Hah? Ada lagi? Ada lagi? Ya, halo? Kepanasan. Kepanasan. Apa yang nyari? Oke, Gege. Menjadi bosan. Menjadi bosan. Nah, kalian sudah tahu apa saja akibat jika listrik tidak menyala. Maka dapat disimpulkan bahwa listrik merupakan sumber apa? Utama yang dibutuhkan oleh manusia. Tanpa listrik, manusia pekerjaan aktivitasnya menjadi terhambat. Nah, untuk itu bagaimana cara kita agar kita dapat terus menggunakan listrik tersebut? Ada yang tahu? Bagaimana? Menghemat dengan cara apa? Gimana? Coba berikan contoh. Erik, berdiri. Ya, ada lagi? Leo? Tidak membosankan listrik, tidak memakai berlebihan. Berarti tidak berlebihan sesuai kebutuhan tadi ya. Ya, di dalam rumah kita, makanya kita harus menghindari apa? Biasa tagihan listrik supaya jangan diputusin. Harus membayar tepat waktu. Agar tidak boros, kita harus menghemat. Menghemat dengan cara apa? Tidak menggunakan secara berlebihan. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan di sini nanti kelompok 1. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk kemarin. Silakan bergabung. Masuk ke rangkaian listrik. Apakah kalian masih ingat ada berapa rangkaian listrik yang udah kalian pelajari kemarin? Ada
Fungsinya apa Mas ini? Apa ini fungsinya? Memancarkan cahaya. Oke. Kalau yang ini? Ini? Sama gunanya untuk? Ini apa ini? Oke. Sudah semua kelompok lain sudah bisa juga ya? Nah, baik tidak selama membuat rangkaian listrik serinya? Bahkan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan. Percobaan adalah membuat rangkaian listrik seri dan tujuannya adalah mengamati dan memahami rangkaian listrik seri. Alat dan bahan yang digunakan selama eksperimen percobaan ini adalah baterai, lampu, juga kucing untuk memotong kabel, saklar, kabelnya sekitar 1 meter, dan selotip untuk merangkaikan sebuah langkah kerja pertama kita menaruh baterai dan juga mengarahkan dua-duanya seperti ini agar kalau penyalakan atau dinyalain bisa kayak gini. Baik, coba Ibu tes sebelah sini. Kita lihat. Gimana ini? Kuat ya? Ya, nyala bagus ya. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan, sini ya, Bu. Kan dari kelompok lain. Bagaimana dengan kelompok Elo tadi? Sudah bagus? Ada tambahan tidak? Hah? Kelompok Elo ada nggak kendalanya dalam pembuatan rangkaian seri tadi? Tadi membuka kabelnya dengan selotipnya. Baik ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan dari hasil percobaan kalian hari ini. Rangkaian listrik tadi apa? Bisa disimpulkan Ella, coba berdiri Ella, coba simpulkan. Secara keseluruhan aja, rangkaian listrik itu ada berapa? Bagian-bagiannya rangkaian listrik ada seri itu. Dijelasin itu. Rangkaian listrik memiliki dua bagian atau dua yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian listrik seri kabel tidak disambung secara bersama. Jadi jika semua kepada semua langsung kepada Yang paralel, nah, baik. Kalau untuk pemilihannya antara paralel dan seri, yang mana yang hemat? Seri. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan mencoba menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Ibu akan bagikan LKPD individu yang akan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu beri waktu kalian 10 menit, cukup tidak untuk mengerjakan evaluasi akhir ini? Baik, silahkan. Ya. Baik, waktu sudah habis ya. Sekarang kalian kumpulkan.
kasih ya.